Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizki Asfar dengan NPM 224010329. Di sini saya akan mempresentasikan strategi utama pemulihan dan penguatan bisnis PT Koel, transformasi finansial, operasional, dan digital menuju reputasi dan keberlanjutan. Untuk anggota kelompok kami adalah Hizki Asfar dengan NPM 224010329, Regatan 224010342, Intan Nuraini 224010362, Januarti Aulia 224010363, dan Dewi Lestari 224010392. Latar belakangnya, PT Koel saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan fundamental dalam keberlangsungan bisnisnya. Sejumlah proyek properti besar mengalami penundaan, sementara beban utang perusahaan terus meningkat dan menyebabkan tekanan signifikan terhadap arus kas. Kondisi ini berdampak langsung terhadap turunnya tingkat kepercayaan dari investor dan konsumen, sehingga memerlukan intervensi strategis yang cepat dan terukur. Di sisi lain, dinamika pasar properti yang terus berubah, tekanan pasca pandemi, serta pergeseran preferensi konsumen menuju digitalisasi dan efisiensi harga menuntut perusahaan untuk bertransformasi secara menyeluruh. Segmentasi pasar pun mengalami pergeseran, di mana generasi milenial dan keluarga muda kini menjadi target utama dalam kepemilikan hunian. Untuk menjawab tantangan tersebut, PT Koel memerlukan strategi pemulihan yang komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya memulihkan posisi keuangan perusahaan, tapi juga mendorong efisiensi operasional, memperkuat kepercayaan stakeholder, serta membuka peluang pertumbuhan melalui kolaborasi dan digitalisasi. Strategi utama yang pertama ada kondisi internal. PT Koel menghadapi penundaan proyek besar dan tekanan arus kas akibat beban utang yang tinggi. Hal ini mengganggu stabilitas keuangan dan operasional perusahaan. Yang kedua ada krisis kepercayaan. Ketidakpastian penyelesaian proyek membuat kepercayaan konsumen dan investor menurun, yang berdampak pada reputasi dan performa bisnis. Yang ketiga ada perubahan pasar. Pasar properti bergeser ke arah hunian terjangkau dan modern. Generasi milenial kini menjadi segmen utama dengan preferensi digital, lokasi strategis, dan cicilan ringan. Yang keempat, ada teknologi dan kompetisi. Banyak pesaing telah mengadopsi teknologi digital seperti VR Tour dan aplikasi mobile. Sementara, Koel perlu mengejar ketinggalan ini. Strategi 1. Restrukturisasi keuangan. Tujuannya mengurangi beban keuangan dan memperkuat likuiditas. Langkah implementasinya, yang pertama audit menyeluruh aset dan liabilitas. Yang kedua, identifikasi dan jual aset non-produktif atau lahan kosong, properti idle. Yang ketiga ada negosiasi ulang utang atau tenor, bunga, jadwal pembayaran. Yang keempat, hasil penjualan aset digunakan untuk bayar utang dan biaya proyek baru. KPI-nya, yang pertama, DER turun lebih kecil 2 kali dalam 12 bulan. Yang kedua, efisiensi operasional naik lebih besar 20% per tahun. Yang ketiga, penjualan aset non-produktif lebih besar 20% dari total aset idle. Yang keempat, beban bunga tahunan turun lebih besar 2%. Strategi 2, revitalisasi proyek tertunda. Tujuannya membangun kembali kepercayaan pasar dan investor. Langkah implementasinya, yang pertama, studi kelayakan ulang terhadap proyek yang terhenti. Yang kedua, revisi timeline, anggaran, dan sumber dana proyek. Yang ketiga, bentuk tim task force antar departemen untuk percepatan eksekusi. Yang keempat, komunikasi terbuka dan transparan kepada konsumen. Untuk KPI-nya, yang pertama, minimal 2 proyek prioritas dilanjutkan dalam 1 tahun. Yang kedua, progres pembangunan proyek naik lebih besar 30% dalam 6 bulan. Yang ketiga, skor kepuasan investor dan pelanggan naik lebih besar 80%. Yang keempat, keluhan pelanggan terkait keterlambatan turun lebih besar 70%. Strategi 3, aliansi strategis atau joint venture. Tujuan, diversifikasi pendanaan dan pembagian risiko proyek. Langkah implementasi, yang pertama, identifikasi mitra strategis atau investor, BUMN, startup properti. Yang kedua, pembentukan tim due diligence dan negosiasi skema
GV. Yang ketiga, prioritas pada proyek berlokasi strategis dan berpotensi pertumbuhan. Yang keempat, struktur pembagian risiko dan revenue yang adil atau win-win. KPI-nya lebih besar 3 JV baru ditandatangani dalam 2 tahun. Yang kedua, minimal 15% proyek baru didanai lewat JV tiap tahun. Yang ketiga, proyek JV mulai konstruksi tepat waktu. Strategi 4, digitalisasi pemasaran dan layanan. Tujuannya modernisasi saluran pemasaran dan peningkatan efisiensi akuisisi pelanggan. Langkah implementasinya, yang pertama bangun platform digital atau website dan apps untuk info produk dan tracking proyek. Yang kedua ada VR atau AR untuk virtual tour unit property. Yang ketiga integrasi AI atau CRM untuk follow up leads dan personalisasi promosi. Untuk KPI-nya, yang pertama kunjungan platform digital naik lebih besar 30% dalam 6 bulan. Yang kedua, bounce rate website lebih kecil 30%. Yang ketiga, waktu respon leads digital lebih kecil 3 jam. Yang keempat, konversi lead digital menjadi pembeli naik lebih besar 2 kali. Strategi 5, fokus pada segmen menengah dan milenial. Tujuannya menyesuaikan produk dengan tren preferensi pasar baru. Langkah implementasinya, yang pertama produk dengan harga terjangkau, cicilan ringan atau FLPP atau subsidi. Yang kedua, desain unit modern, compact dan efisien. Yang ketiga, pengembangan CO living dan ruang komunal, digital friendly. Yang keempat, komunitas milenial via event, sosial media, dan program referral. Untuk KPI-nya, yang pertama lebih besar 60% penjualan berasal dari usia 25-40 tahun. Yang kedua, okupansi rate proyek baru lebih besar 85% dalam 1 tahun. Yang ketiga, kecepatan penjualan unit lebih kecil 3 bulan per unit. Yang keempat, jumlah pembeli berulang dan referral meningkat lebih besar 2 kali. Untuk kesimpulan dan dampaknya, strategi ini dirancang untuk menjawab tantangan utama perusahaan secara menyeluruh, mulai dari stabilisasi keuangan, pemulihan kepercayaan, hingga akselerasi pertumbuhan bisnis yang relevan dengan tren pasar. Dampaknya diharapkan berupa meningkatnya arus kas, kinerja proyek yang terukur, meningkatnya minat pasar milenial, serta terbentuknya citra baru PT Kowel sebagai perusahaan properti yang adaptif, modern, dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.